Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Emaili dan rekan saya. Azalia Putri Arkana. Izinkan kami di sini sebagai perwakilan SMA Darut Tauhid Boarding School Putri untuk mempresentasikan hasil penelitian kami untuk Lomba Peneliti Belia 2025 yang berjudul Transparansi dana umat, kunci modal tata kelola Lasnas Dati Peduli meraih kepercayaan publik. Kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam keberlanjutan lembaga filantropi Islam karena tingkat kepercayaan menentukan partisipasi dan loyalitas donatur. Kepercayaan ini sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial. Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas Darut Tauhid Peduli Bandung menjadi objek penelitian kami karena memiliki sistem tata kelola yang menarik untuk dikaji. Mengingat lembaga ini menerapkan audit internal, eksternal, dan syariah secara berkala serta mempublikasikan laporan keuangan kepada publik. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan para direktur, manajer, staf, fundraiser, mitra, dan donatur dari dua sisi yaitu donatur tetap dan donatur sesaat dengan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi guna memahami secara mendalam bagaimana penerapan prinsip tata kelola berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam keberlanjutan lembaga filantropi Islam karena tingkat kepercayaan menentukan partisipasi dan loyalitas donatur. Kepercayaan adalah rumusan masalah dalam penelitian kami, yaitu pertama, bagaimana modal tata kelola dana donasi kemanusiaan yang akuntabel dan transparan di Lasnas Dati Peduli. Kedua, bagaimana implikasi dari penerapan modal tersebut terhadap kinerja dan kepercayaan publik. Ketiga, bagaimana evaluasi atas tata kelola dana donasi yang telah berjalan di Lasnas Dati Peduli. Tujuan kami dalam melakukan penelitian ini adalah pertama, menganalisis modal tata kelola dana donasi kemanusiaan di Lasnas Dati Peduli. Kedua, mengkaji implikasi penerapan tata kelola tersebut terhadap kepercayaan publik dan efektivitas lembaga. Ketiga, mengevaluasi sistem tata kelola dana donasi guna memberi rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Metodologi dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus di Lasnas Dati Peduli Bandung. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis model Miles dan Huberman meliputi pertama, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang mendalam. Kedua, reduksi data, menyeleksi informasi yang relevan. Ketiga, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel temuan. Dan terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan hasil lapangan dan teori. Metodologi dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus di Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan terkait penelitian kami kali ini. Pertama, kita akan membahas terkait profil DT Peduli. DT Peduli adalah lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas yang berbasis pesantren dan didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Jimnastiar pada tahun 1999. Lembaga ini memiliki legalitas resmi dari Kementerian Agama SK nomor 403 tahun 2022 untuk mengelola dan mendistribusikan dana Ziswaf. Operasionalnya mencakup program di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sosial kemanusiaan, baik di tingkat lokal maupun internasional, termasuk penyaluran bantuan ke wilayah konflik seperti Palestina dan Rohingya. DT Peduli mengedepankan tata kelola modern berbasis good corporate governance yang selaras dengan nilai syariah. Sistem akuntabilitasnya dijaga ketat melalui pengawasan Dewan Syariah, Kemenag, dan Basnas, serta pelaksanaan audit internal, eksternal, dan syariah yang hasilnya dipublikasikan secara terbuka. Visi lembaga ini adalah mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri yang didukung oleh misi untuk menyelenggarakan tata kelola profesional, memberdayakan masyarakat, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital demi transparansi dan efisiensi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan terkait penelitian kami kali ini. Pertama, kita akan membahas terkait profil DT Peduli. DT Peduli adalah lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas yang berbasis pesantren dan didirikan oleh. Berikutnya kami akan lanjut pada model tata kelola dana donasi kemanusiaan yang didirikan oleh DT Peduli. Model tata kelola dana kemanusiaan Lasnas DT Peduli berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah yang diwujudkan melalui prinsip 3 aman yaitu regulasi, syar'i, dan NKRI. Model ini merupakan proses sistematis bertingkat yang dimulai dari pertama, penghimpunan dana, lalu kedua, pengelolaan internal secara profesional, ketiga, penyaluran dana yang tepat sasaran, keempat, pelaporan dan akuntabilitas yang pada akhirnya menghasilkan, lalu kelima, dampak dan kepercayaan publik. Dalam praktiknya, tata kelola ini didukung oleh SOP yang ketat, penggunaan sistem internal seperti Zen atau Gian, serta sistem eksternalnya yaitu Simba Basnas untuk memastikan pengelolaan yang terstruktur dan pemisahan dana sesuai peruntukannya. Untuk menjamin transparansi, DT Peduli melaksanakan audit berlapis internal triwulan, eksternal tahunan oleh akuntan publik, dan audit syariah yaitu Kemenag. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan wajib semesteran kepada otoritas pemerintah yaitu Kemenag dan publikasi hasil audit secara terbuka sesuai konsep akuntabilitas yang dimaknai sebagai kemudahan akses informasi. Kali ini kami akan membahas terkait implikasi model tata kelola dana donasi kemanusiaan DT Peduli. Penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel di DT Peduli berimplikasi langsung pada penguatan kepercayaan publik. Kepercayaan ini dibangun melalui publikasi hasil audit secara terbuka dan kejelasan alur dana yang memperkuat legitimasi syariah. Implikasi utama dari kepercayaan ini adalah loyalitas donatur yang tinggi, terbukti dengan 60% donatur lama yang konsisten berkontribusi. Secara internal, tata kelola modern yang didukung inovasi digital seperti WhatsApp atau barcode telah mengefisiensikan administrasi dan pengawasan, sehingga mengubah peran DT Peduli dari sekedar pengelola zakat menjadi institusi dakwah yang profesional dan edukatif. Sistem ini memperkuat reputasi DT Peduli di tingkat nasional dan internasional, menjadikannya mitra strategis dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik seperti Palestina, meskipun menghadapi beberapa hambatan. Hal ini menunjukkan kemampuan lembaga dalam mengelola dana secara optimal meski menghadapi tantangan eksternal. Dengan demikian, implikasinya ada dua, yaitu meningkatkan kepercayaan publik dan terbangunnya legitimasi kelembagaan yang kuat. Kali ini kami akan membahas terkait implikasi model tata kelola dana donasi kemanusiaan DT Peduli. Penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel di DT Peduli berimplikasi langsung pada penguatan kepercayaan publik. Untuk evaluasi yang telah kami susun terkait model tata kelola dana donasi kemanusiaan DT Peduli, bahwa lembaga ini secara umum telah berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Keberhasilan ini didukung oleh mekanisme audit berlapis yaitu internal, eksternal oleh akuntan publik dan syariah yang hasilnya dipublikasikan secara terbuka, serta laporan keuangan yang mudah diakses publik. Meski demikian, kami dapat menemukan 3 aspek utama yang masih perlu ditingkatkan oleh DT Peduli, yaitu pertama, keterbukaan informasi detail. Laporan yang disajikan dinilai masih bersifat agregat atau umum. Donatur menginginkan transparansi yang lebih rinci mengenai alokasi dana per program, durasi penyaluran dan capaian yang terukur. Kedua, partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat dan donatur dalam proses perencanaan serta evaluasi program masih terbatas. Diperlukan ruang partisipasi yang lebih interaktif dan kolaboratif, tidak hanya sebatas menerima laporan. Dan terakhir, kendala distribusi. Terdapat hambatan logistik, birokrasi, dan keamanan dalam penyaluran bantuan ke wilayah konflik atau bencana yang sering menyebabkan keterlambatan. Kesimpulan yang dapat kami berikan terkait dengan penelitian yang kami lakukan yaitu bahwa DT Peduli telah menerapkan model tata kelola berbasis good amil governance yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. Model ini yang didukung oleh sistem audit berlapis yaitu internal, eksternal, dan syariah serta pelaporan publik yang terbuka terbukti berimplikasi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, loyalitas donatur, dan reputasi kelembagaan.
Meskipun evaluasi menunjukkan tata kelola secara umum sudah baik, penelitian ini mengidentifikasi perlunya peningkatan pada aspek rincian transparansi, distribusi dana per program, dan pelibatan publik yang lebih aktif dalam proses evaluasi. Berdasarkan temuan kami terkait penelitian ini tersebut, kami rekomendasikan agar Lansnas DT Peduli meningkatkan detail transparansi laporan dan memperluas ruang partisipasi publik, serta menguatkan strategi distribusi di wilayah rawan. Bagi pemerintah dan lembaga zakat lain, model tata kelola DT Peduli ini memang bisa dijadikan rujukan untuk mendorong standar akuntabilitas nasional. Namun, terkait transparansinya kurang karena mereka hanya memfokuskan pada publikasi. Penelitian selanjutnya, kami sarankan untuk melakukan studi komparatif dengan lembaga lain atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak tata kelola terhadap loyalitas donatur secara lebih terukur. Sekian, terima kasih dari kami selaku perwakilan SMA Darut Tauhid Boarding Course Putri yang telah mempresentasikan hasil penelitian kami untuk lomba kali ini. Maaf bila ada kesalahan perbuatan dan perkataan selama presentasi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dari